Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik kita Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Pak. salam sejahtera untuk kita semua. Baik kita mulai kuliahnya. Jadi perkenalkan saya Irwan Ramli. Saya kebetulan bukan dosen di Teknik Informatika. Oke, jadi saya kebetulan bukan dosen di Teknik Informatika. Saya dosen di program studi fisika. Oke, jadi kalau background pendidikan saya itu S1 sampai S3 itu fisika. Oke. Tetapi banyak berurusan dengan komputer sehingga diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah ini. Ini Anda angkatan rata-rata 19 ya. Angkatan 19 berarti Anda sekarang semester 5. Oke. Mata kuliah ini wajib untuk semua konsentrasi kalau tidak salah karena di siang hari nanti itu saya akan mengajar konsentrasi jaringan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini sengaja saya pakai dua PC, yang satunya untuk presentasi nantinya, satunya untuk menampilkan muka Anda. Oke, jadi mohon aktifkan kameranya selama perkuliahan karena saya lihat Anda di sini. Oke, mungkin kalau Anda lihat di HP, mungkin cuma saya yang tampil, teman Anda tidak tampil. Tapi kalau di sini Anda semuanya tampil. Oke, karena saya pakai dua laptop, satunya untuk presentasi, satunya untuk melihat Anda. Oke. Nah, kalau misalnya Anda terkendala jaringan, nah, saya kan memang sudah sampaikan usahakan berada di tempat jaringannya bagus. Oke, saya kira kalau di Palopo ini di Luraya ini kalau misalnya Anda berada misalnya di desa, Anda tinggal bergeser pasti di dalam desa itu ada satu tempat, ada satu titik yang jaringannya bagus. Anda tinggal bergeser ke situ. Oke, tidak sama kalau misalnya di pegunungan Anda tidak perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencari jaringan. Saya yakin itu. Oke, Anda cuma perlu bergeser sedikit. Oke, baik. Ini masih ada yang beberapa orang yang belum aktif kameranya. Mohon diaktifkan kameranya. Karena saya tidak tahu apakah Anda cuma login login di Zoom-nya, kemudian Anda tinggalkan. Nah, bicara mungkin sama HP. Nah, itu terkadang terjadi seperti itu. Sorry. Mana saya? Jadi tunggu sebentar. Oke, ini masih ada dan Padilla belum aktif, Rus Mulyadi, Hasrianis Rakandi, dan seterusnya nih di slide kedua belum aktif kameranya. Oke. Papan tulis saya sudah aktif. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi mata kuliah kita ini. Jadi hari ini kita akan bahas secara singkat konten dari mata kuliah ini dan bagaimana kita melaksanakan perkuliahan ini.
kalau seperti ini suara saya kecil apa sudah jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah kalau jelas. Jadi mata kuliah kita ini adalah aplikasi client server. Wah. Sorry apa stylus saya lobet. Jadi mata kuliah kita kekecilan ya. Kalau tulisannya terlalu kecil Anda sampaikan ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah aplikasi client server. Jadi pada kuliah ini kita akan belajar dasar-dasar pengembangan aplikasi client and server gitu. Jadi aplikasi yang menghubungkan antara client dan server. Saya kira untuk mata kuliah ini kita boleh jadi Anda lebih tahu karena memang major Anda memang komputer, sedangkan major saya fisika. Oke, jadi nanti kita akan saling belajar. Jadi saya juga akan belajar dari Anda, Anda juga akan belajar dari saya. Jadi kalau misalnya di dalam perkuliahan nanti ada sesuatu yang kurang saya sampaikan, mohon ditambahi dan seterusnya. Oke. Baik, jadi mata kuliah kita ini ada klien, ada server. Oke. Jadi ada klien, klien ini ya klien user. Oke. Jadi kalau misalnya Anda sekarang mengakses Zoom seperti ini, berarti Anda adalah klien. Oke. Anda adalah klien. Jadi kita sekarang terhubung melalui server Zoom. Oke. Jadi kita kalau Anda klik di situ tanda hijau, di situ ada servernya, kita terhubung server Zoom yang di mana. Oke. Ini you are connected to the Zoom Global Network via data center in the United States. Jadi kita sekarang terhubung melalui Zoom data center di Amerika. Oke. Jadi sekarang ini suara saya ini sebenarnya ke Amerika dulu baru kembali ke Anda di Luraya. Oke. Jadi begitu sebenarnya prosesnya. Jadi gambar Anda ini, muka Anda ini direkam dulu oleh kamera Anda, kemudian dikirim ke server ke Amerika, kemudian masuk di laptop saya. Oke. Maksud di laptop klien. Jadi kita saat ini adalah klien. Nah, jadi kata kunci kuliah kita ini ada klien, ada server. Oke. Jadi ini klien dan server ini bisa berada di komputer yang sama, bisa berada di komputer yang berbeda. Oke. Nanti kita akan mengembangkan aplikasi di mana klien dan server ini berada di laptop Anda. Oke. Apa yang dilakukan oleh klien and server ini? Klien ini mengirim kita pakai warna yang lain. Mengirim permintaan, ini biasa kita sebut dengan request, ke server. Jadi mengirim permintaan ke server, kemudian server ini memberikan respon. Oke. Nah, sebenarnya inilah yang saya yakin Anda baru-baru mengisi KRS online. Nah, yang Anda lakukan sebenarnya adalah menggunakan aplikasi berbasis klien dan server. Oke.
Jadi di laptop Anda itu tampilannya SIM itu adalah tampilan aplikasi klien server, dan ketika Anda mengklik misalnya satu mata kuliah, Anda mengirimkan permintaan ke server SIM akademik. Nah, SIM akademik itu kemudian memproses permintaan Anda, kemudian dikembalikan ke Anda, oke, sebagai respon. Makanya ketika banyak mahasiswa misalnya mengakses server itu biasanya down. Kenapa dia down? Karena dia harus menerima permintaan dari banyak orang. Oke, makanya penginputan KRS Anda itu dijadwal karena server kita terbatas. Nah, komunikasi antara klien dan server ini, coba perhatikan, komunikasi antara klien dan server ini menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi itulah yang kita sebut dengan klien dan aplikasi klien server. Oke, jadi kalau Anda ditanya nanti apa itu aplikasi klien server, adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh klien untuk mengirimkan permintaan ke server, dan server memberikan respon terhadap permintaan tersebut. Oke, jadi Anda bisa gunakan definisi menurut kata-kata Anda. Oke, jadi jangan kalau dikasih tugas apa itu aplikasi client server, Anda copy paste dari buku. Oke, tidak seperti itu caranya belajar. Jadi caranya belajar, Anda baca dari buku, Anda rangkum, kemudian Anda tulis dengan kata-kata Anda sendiri. Jadi saya ulangi kembali penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan aplikasi client server? Klien ini biasanya melalui web browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian di server ini diproses, kemudian dikembalikan ke klien. Oke, aplikasi yang digunakan dalam proses ini itulah yang kita sebut dengan aplikasi klien server. Oke, jelas ya? Kalau kuliah dengan saya itu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu menunggu sampai di akhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung. Oke? Nah, di dalam server ini, coba perhatikan, kalau kita beli server, itu servernya itu ya komputer kosong yang dibeli. Berarti di dalam server itu ada istilahnya resources, ada sumber daya di dalam yang bisa diakses. Jadi kalau misalnya Anda akses misalnya SIM akademik, nah di dalam SIM akademik itu ada aplikasi, ada database Anda. Oke, ketika Anda mengetikkan NIM Anda, nama Anda keluar, berarti di dalam database itu ada, di dalam server itu ada database Anda. Oke, jadi di dalam server itu ada resources, jadi di dalamnya ini ada resources. Resources ini biasa berbentuk database. Anda sudah belajar, Anda sudah kuliah basis data, saya yakin Anda sudah kuliah basis data, tapi itu nanti kita akan ulangi kembali. Jadi saya ulangi kembali, ketika Anda mengakses SIM Akademik Kampus, Anda kan tinggal klik mata kuliahnya yang Anda mau ambil. Berarti mata kuliah itu, nama mata kuliah itu sudah tersimpan di server dalam bentuk database. Oke, ketika Anda klik, itu Anda bisa akses. Oke, nah bagaimana kita mengembangkan resources database ini ya? Kita menggunakan apa yang disebut dengan database tools. Oke. Apa itu database tools? Yang paling populer adalah MySQL.
Oke, saya kira Anda sudah pernah dengar itu MySQL. Nah, bagaimana kita mengakses database server ini? Ini kita bisa mengakses, ini ada dua caranya. Ada dua caranya. Bisa pakai PHP MyAdmin. Yang kedua, kita bisa pakai command line. Kalau saya terkadang lebih suka bekerja dengan command line, oke, karena lebih simpel begitu. Tapi mungkin di kuliah ini kita akan gunakan PHP MyAdmin, oke, karena user interface-nya lebih mudah. Tetapi nanti saya akan perlihatkan kita membandingkan antara command line dan MyAdmin. Apa itu command line? Kalau Anda di Windows, Anda pakai CMD. Saya kira Anda sudah familiar dengan CMD. Kalau di Linux, ada yang pengguna Linux di sini, Unix, Anda pakai terminal. Ada yang pengguna laptopnya menggunakan Linux. Coba angkat tangan supaya nanti kalau misalnya Anda semua pengguna Windows, pada saat simulasinya nanti, pada saat praktikumnya, saya memberikan tutorial, saya gunakan laptop Windows saya. Ada yang gunakan Linux? Mungkin tidak ada, Ji, Pak. Tidak ada, Ji? Oke. Nanti kita gunakan yang ini saja, yang komputer desktop ini. Nah, aplikasi, coba perhatikan, aplikasi, orang yang mengembangkan aplikasi ini biasa disebut dengan software developer. Okay? Jadi, orang yang mengembangkan aplikasi yang menghubungkan antara klien dan server, itu biasa kita sebut dengan developer. Kemudian, orang yang membuat database dan seterusnya, itu biasa disebut dengan database administrator. Okay. Siapa database administrator kita di kampus? Ya, orang di sistem informasi. Developernya, kalau SIM akademik itu dulu developernya berasal dari IPB kalau tidak salah. Nah, biasanya kalau di perusahaan biasanya developer dengan database administrator ini biasanya dua orang yang berbeda. Oke, jadi biasanya dua orang yang berbeda. Tetapi di kuliah ini kita akan belajar menjadi software developer, kemudian menjadi database administrator. Oke, jadi Anda nanti akan belajar menjadi software developer dan database administrator. Oke, nah di awal perkuliahan kita akan belajar dulu menjadi ini bagian ini. Kita pertama akan belajar menjadi seorang database administrator. Oke, jadi di bagian awal ini kita akan belajar menjadi database administrator. Jadi bagaimana kita membuat database dan mengorganisir, merancang database itu. Jadi database itu harus dirancang. Oke? Dirancang dalam bentuk struct, istilahnya itu cakaran ya. Dalam bentuk catatan, kemudian kita buat database-nya. Anda kalau input nama di SIM yang Anda input, nah ini saya coba ke siapa nih, Salsabila. Kalau Anda input mata kuliah di SIM, yang Anda input nama atau NIM?
Dua-duanya, Pak. Tapi kalau Anda input NIM Anda, nama Anda langsung muncul. Tidak, Pak. Anda, Iya, seperti Pak, itu ya. karena NIM. Kalau siapa ini Patlisin tidak muncul nama sini Patli. Kalau Anda menginput SIM di Iya, Pak. SIM, yang Anda input apa Patli? NIM ya, Duanya, Pak. dua-duanya. Kalau Biasa misalnya dua-duanya, Pak. kalau misalnya Iya, saya Pak. input NIM kemudian namanya tidak sesuai, bagaimana? Kenapa, Pak? Kalau misalnya saya tidak pernah akses SIM akademik dengan menu mahasiswa, kalau misalnya kita input nama, kita input NIM, kemudian kita input nama yang salah, apa yang terjadi? Mungkin bakal nggak masuk, Pak. Kalau namanya salah. Tapi ketika Anda masuk, Anda langsung muncul di situ Anda prodi teknik informatika. Seperti itu kan Bisa jadi, database-nya. Pak. Bisa jadi, Pak, karena NIM-nya benar, Pak. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat proses pengimplementasian? Siapa ini? Pak, kalau misalnya mau masuk di SIM itu kan perlu login dulu. Nah, untuk hal-hal yang dimasukkan ketika kita ingin login sebagai mahasiswa itu ada NIM dulu dimasukkan dan password. Nah, Maksudnya apa? ketika kita sudah login, akan masuk di menu awalnya dan di situ kita sudah masuk sebagai pengguna dengan berbagai data-data kita di dalamnya sudah lengkap, sudah ada nama dosen PA, sudah ada jurusan apa. Nah, itu yang saya maksud. Oke. Terima kasih Nur Apika. Jadi database-nya Anda sudah ada semua. Nah, yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain NIM. Oke, kan tidak ada mahasiswa di Cokro Aminoto Palopo yang NIM-nya sama. Anda pernah menemukan mahasiswa lain yang NIM-nya sama? Tidak kan? Kalau nama boleh, oke, nama boleh jadi sama. Mungkin ada yang sama namanya dengan saya di sini Irwan. Tidak ada di kelas lain ada yang sama namanya. Oke, jadi NIM itu kalau di dalam database, mungkin Anda sudah belajar di sistem database, itu kita kenal dengan namanya primary key. Karena dia unik. Jadi begitu ada database, yang lainnya itu mengikut nama prodi, dosen PA, dan seterusnya. Nah, itu yang kita di bagian pertama perkuliahan. Jadi bagaimana kita merancang database. Jadi salah satu aspeknya itu adalah tadi primary key dan label dan seterusnya. Oke, jadi begitu input primary key-nya ini dalam hal ini ada Anda, semua data Anda muncul sampai IPK Anda muncul, saya yakin itu. Oke. Nah, di bagian kedua, papan tulis. Di bagian kedua, kita akan belajar lain menjadi developer. Jadi kita akan bagian. Nah, hal yang harus kita pelajari, nah, kuliah pemrograman HTML. Siapa ini? Hesti. Sudah belajar HTML? Iya, Pak. Semester berapa? Semester 3, Pak. Nah, di HTML itu kan Anda buat program, misalnya HTML, kita terkadang juga Anda pakai PHP. Nah, itu kan sudah ada tampilnya, ada dan seterusnya. Oke. Nah, hal yang pertama yang harus kita pelajari di sini adalah mengaplikasi itu dengan server, dengan database. Jadi koneksi antara klien dan server di aplikasi. Nah, bagaimana kalau misalnya di aplikasi itu misalnya
Mungkin Anda pernah ikut seminar proposal seniornya, misalnya ini aplikasi web browsernya, di sini ada misalnya kita buat formulir sederhana, input nama dan seterusnya. Kalau kita input nama di sini name, itu langsung masuk di database. Oke, jadi seperti itu nanti konsep kuliahnya. Jadi Anda belajar sebagai developer dan software administrator. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Jadi kan tadi di penjelasannya Bapak bahwa dalam hubungan itu ada klien dan server, di mana klien itu merequest ke server dan server itu memberikan respon kepada klien. Nah, tadi juga dikatakan bahwa dalam aplikasi Zoom ini contohnya kita semua itu sebagai klien. Nah, pertanyaannya, kenapa servernya itu harus di Amerika, Pak? Kenapa klien ini kita ini harus mengirimkan terlebih dahulu request kita kepada server yang ada di Amerika? Apakah tidak ada server yang ada di Indonesia atau bagaimana, Pak? Atau itu bergantung dengan aplikasinya? Bergantung dari perusahaannya. Oh. Kan kita gunakan Zoom. Anda sadar atau tidak, kalau Anda upload foto di Facebook, data Anda sebenarnya itu mengirimkan data pribadi Anda ke server di Amerika. Nah, seperti itu. Anda upload joget-joget Anda di TikTok atau di Instagram, itu sebenarnya kalau ini ya itu sebenarnya disimpan di database di Amerika, cuma perusahaan-perusahaan besar itu sangat menghubungi data pribadi Anda. Oke, dan security-nya, level keamanannya itu sangat bagus. Makanya sebagai orang komputer sebenarnya, kenapa sebenarnya ini apa cerita pengalaman saja. Waktu saya dulu kuliah, kita sangat dilarang menggunakan software bajakan. Oke, kenapa kita dilarang menggunakan software bajakan? Salah satu alasannya karena software bajakan itu di-download dari situs yang tidak resmi. Artinya kalau situs tidak resmi, ada kemungkinan kalau misalnya kita download software itu bukan dari website resmi, softwarenya itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga bisa mencuri data pribadi Anda. Kalau di ini yang data yang paling rawan dicuri itu sebenarnya adalah informasi kartu kredit. Oke, tapi apa saya mungkin Anda informasi ATM dan seterusnya itu paling rawan dicuri. Jangan mengupload nick Anda di media sosial. Oke, nick itu data tanggal lahir Anda dan seterusnya itu jangan ini di media sosial karena apalagi kalau Anda mengupload nomor HP Anda di media sosial itu sangat rawan disalahgunakan orang untuk penipuan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kuliah ini akan belajar. Jadi tujuan utamanya Anda di akhir mata kuliah ini Anda bisa jadi software developer, dan Anda bisa jadi database administrator, oke, DBA. Bisa kita break 5 menit. Kita break dulu 5 menit. Saya tutup 9. Ini kan kita kuliahnya sampai 10 ya. Nanti Iya, kita Pak. kuliah sampai 9.30 saja, oke. Kita break 5 menit. 9.08 bergabung kembali ya. Oke, tutup dulu. Nanti bergabung kembali.